إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat rahmat, anugerah, inayahnya kita bisa berkumpul di Masjid Kanzul Khairat ini untuk menuntut ilmu agama. Salawat serta salam kita panjatkan juga keharapan Nabi kita Muhammad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan berkat beliau kita mendapatkan petunjuk yang benar supaya selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat menuntut ilmu agama ini, mempelajari hadis baginda Rasulullah, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Allah memberikan rahmatnya, inayahnya, pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah mencari rezeki yang halal, diluaskan rezeki kita yang halal, dan kita dimasukkan ke dalam surga dengan berkat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Terlebih dahulu, mari kita sama-sama berniat kita supaya hidupnya kita ini mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan keampunan dan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hadis yang ke-9 daripada bab masalah mulaqatul yatim wal banat وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وغض الجناح لهم. Hadis yang ke-9. Wa an Aisyah, riwayat hadis ini dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah seorang istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri yang saleh, seorang istri yang berbakti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang istri yang paling anuh yang dikawini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahku, ujar Aisyah, setiap istri Rasul dibagi rumah oleh Rasul masing-masing. Jadi rumahnya Aisyah ada, rumahnya Sofia ada, semuanya istri Nabi diulahkan rumah. Artinya ketika seseorang mau poligami, aturannya dia mengulahkan rumah beliau untuk istrinya. Jangan kamu nyamannya. Pernah masuk seorang perempuan ke dalam rumahku. Jadi ada seorang perempuan masuk ke dalam rumahku, ujar Aisyah. Wa ma'aha ibnatani laha, dan beserta perempuan itu ada 2 orang anak perempuan. Jadi perempuan tadi diisi anak 2, punya anak 2, belum balik. Yang namanya ibnatani itu anak perempuan yang masih kecil. Laha tas'alu, ibnatani laha tas'alu, dan perempuan itu meminta sesuatu kepadaku, ujar Aisyah. Rupanya perempuan ini miskin, kebenaran buat makan meja kesulitan. Kalau kita ada kesulitan apa? Gigi gitu ya. Kadang-kadang mau gantian duit belum aja dah. Yalah, ada yang jadi pegawai, ada yang mantan DPR, ya Allah, pejabat, PLN. Nah, ya Allah, selesai daripada tugas PLN, wah, 1 M kira-kira dapat dah, ya Allah, bonusnya benar-benar. Kalau perempuan ini di zaman Nabi susahnya luar biasa, tanggungannya 2 anak perempuan, lakinya kadeda. Falam
najid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidatin ujar Aisyah. Kemudian tidak ada sedikit pun makanan di sisiku ghaira tamratin wahidatin selain satu biji kurma. Bijinya aja lah kurma, adalah warisannya gitu. Kalimatnya dipahami. Sebiji kurma aja. Aisyah istri Nabi di rumahnya sebiji kurma. Ibu-ibu di rumah, masya Allah, buah-buahan benar-benar lah. Ya lah, apel, anggur, komplit, kurma, majum, macam-macam ya, apa majum juga. Jadi banyak isinya tuh di kulkas, ada yang kadang-kadang berlebihan. Jangan dia buang dari yang susah itu. Dan daripada terbuang sia-sia julungi itu. Ada yang kadang-kadang di jalanan minta-minta, ada isi napa-napanya. Bari ini. Namun bina lagian banyaknya, menjaga parkir dari ini. Fa'ata itu hadiah, kemudian aku berikan satu biji kurma tadi kepada perempuan itu. Jadi Aisyah kan dari sini apa-apa kurma. Jadi belum sebijiannya kurma tadi aku serahkan dari Aisyah kepada perempuan tadi, si ibu tadi yang bisa anak dua. Faqasamatha baina ibnataiha. Kemudian ternyata perempuan itu membagi dua biji kurma tadi di antara kedua anaknya yang perempuan itu. Artinya perempuan tadi tidak buat dirinya, tetapi buat anaknya. Biar dia rela kelaparan, yang penting anaknya kenyang. Itulah hati seorang ibu untuk anaknya. Tapi bagaimana hati seorang anak untuk ibunya, untuk orang tuanya? Apakah seperti itu? Orang tua pian terhadap pian seperti itu. Dan bagaimana pian terhadap orang tua pian? Kadang-kadang orang tua maharagu dari kecil. Pas sudah tua harau diangkat di panti jompo. Bagaimana rasanya beliau itu? Pian misalnya waktu kecil dianggap di panti asuhan, bagaimana rasanya? Coba kita pikir tuh, kayak apa rasanya orang tua tadi ketika digituakan? Faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha. Dan perempuan itu tidak memakan sedikit pun biji kurma tadi, tidak memakannya. Dia rela memberikan kurmanya untuk kedua anaknya. Luar biasa. Kemudian berikutnya summa qalat, selesai sudah perempuan tadi membagi anaknya makan, anaknya minum. Summa, kalimat summa di dalam hadis itu lawas, dulu duduk dulu di rumah Aisyah dulu. Selesai sudah berbendera curhat, summa qamat, kemudian perempuan itu berdiri dari rumahku, ujar Aisyah sendiri. Aisyah nggak mau usir, nggak boleh usir. Fakharajat, kemudian keluarlah perempuan itu dari rumah, keluar. Sudah berapa lama keluar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia Islam, perempuan tadi Islam. Nah, dengan keluarnya tamu dari rumah, maka dosa yang di rumah itu hilang, dibawanya pergi. Berarti yang berdosa perempuan tadi lalu enggak. Perempuan tadi keluar, dosa pun keluar, bukan ikut dengan perempuan itu. Jadi dosanya keluar juga hilang juga. Musibah pun hilang dengan berkat rumah didelangi orang. Jadi kalau perampok yang diundang lah, habis rambut, malah mendatangkan bala. Tapi ada juga orang yang aneh, perampok ya kalau anda merampok guru Jainal Ilmi yang ubahnya itu, Datuk Kalam Kaya di belakangnya ya kalau perampok itu pakai barang anak akan mengancam akan guru Zainal Ilmi. Guru Zainal Ilmi itu kuat benar berlampak, kuat benar beramalan. Jadi ketika orang berniat jahat, maka dia sekalinya tidak bisa bergerak. Tapi matanya bergerak aja, tapi tangannya, kakinya nggak bisa bergerak sama sekali. Dibiarkan sidin ketika dua orang perampok tadi mendekati beliau, hadapan beliau, kada bisa bergerak. Dibiarkan sidin. Setelah itu Guru Zainal Ilmi mencari ayam tuh tengah malam tuh malam. Mencari ayam, dipotongnya ayam, disembelih sidin ayam, bahkan di bawah perumahan di samping-samping itu ada aja. Disembelih sidin ayam tadi, dibangunkan di sidin dua, di sidin dua. Jangan lupa orang tua, jangan lupa mungkin sama kembar ya, pasti ada yang namanya.
Yang satu disuruh mengkuliti, mengacul, membersihi akan ayam tadi. Yang satu disuruh memasak. Selesai masak-masakan tadi, disiapkan di hadapan tamu, yang di hadapan perampok tadi. Kemudian perampok tadi digantung sidin, akhirnya bisa bergerak kembali. Disuruh sidin makan. Lamun kita ya Allah langsung ditimpas sama kalian. Ini kadang disuruh duduk makan pian, makan silahkan makan juga perampok tadi. Hatinya kayak apa si perampok tadi yang dijahati? Si perampok tadi yang jadi penjahat tadi merasa dibaiki, kayak gitu hatinya ibaratnya tuh kusut dada, rasa malu, rasa suka. Tapi karena manisnya kata-kata yang disampaikan oleh Tuan Guru Zainal Ilmi, akhirnya makan juga. Selesai makan, bemalam yang di sini, malu dia nggak bemalam boleh jadi. Cucuk aja beliau itu dihadang oleh guru sekumpul. Setiap sini hendak ke Banjarmasin, guru sekumpul tahu jalurnya sini ke Banjarmasin lewat sini kan satu itu rumahnya. Jadi tahu dihadangnya bercium tangan mengambil barokah. La ya'riful wali illa wali, tidak akan tahu seseorang itu seorang wali kekasih Allah kecuali orang itu memang berpangkat wali juga. Akhirnya guru sekumpul pun dapat barokahnya juga. Maka yang kita cari itu berkah orang-orang soleh. Kembali ke asal tadi. Pakaraja, setelah keluar perempuan itu, Nabi datang pada khalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Kemudian Nabi datang masuk ke dalam rumahku, ujar Aisyah. Nabi masuk ke dalam rumahku. Fa'akhbartuhu. Kemudian aku memberitahukan kepada Nabi tentang perempuan yang datang ke rumah tadi. Bagaimana ini tadi? Kenapa bini tadi Aisyah tadi mengizinkan beginian itu masuk? Karena beginian. Kalau lelakian, kalau lelakian nggak boleh. Bagaimana Aisyah tadi ada beginian datang ya Rasul, bawa anak dua, meminta makanan kepada ulun. Di dapur nggak ada makanan, cuma sebiji kurma. Kemudian ulun ambilkan kurma yang sebiji itu, ulun serahkan kepada perempuan itu. Ternyata perempuan itu tidak memakan akan kurma tadi, tetapi dibagi dua kurma tadi untuk anaknya. Dia rela tidak makan. Nabi mendengar seperti itu, apa perkataan Nabi? Faqala, kemudian Nabi langsung berkata, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang diberi ujian berupa mengharabu anak perempuan, seikungkah dan Nabi, duakah, tigakah atau lebih gitu. Kerajinan maulah nih, yang mengharapkan mereka. Pakasana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada anaknya yang beginian tadi. Berbuat baik kepada yang anak perempuan tadi, berbuat baik. Misalnya memberi makan, memberi minum, memberikan pakaian, memberi tempat tinggal, ya kan dia sakit diobati, dibantu diobati, dibiayai, diongkosi. Kunna lahu sitran minan nar, maka itu menjadi penghalang daripada terkena api neraka. Jadi ketika dia mengharapkan anak perempuan, itu adalah supaya penghalang daripada terkena api neraka, nggak mau tersentuh api neraka. Jadi untuk benar ketika dia punya anak perempuan yang haram wujud-wujud. Kenapa Nabi kok mengistimewakan beginian? Karena di zaman bahari, di zaman jahiliyah, ketika orang itu punya anak perempuan, itu adalah aib yang luar biasa. Kemudian dikubur hidup-hidup di zaman jahiliyah. Dikubur hidup-hidup. Ketika punya anak lelaki yang bangganya luar biasa, karena akan menjadi pemimpin, panglima di medan perang. Jadi pemimpin. Tapi kalau beginian rasa suka. Lalu dijelaskan tentang keistimewaan punya anak perempuan.
Punya anak laki-laki pun sama aja juga ada kelebihannya. Anak perempuan pun ada kelebihannya. Cuma Nabi menjelaskan tentang anak perempuan. Karena ketika anak perempuan jarang orang tuanya itu kadang-kadang mau kasih kadang-kadang mau tahu. Dididik anak perempuan tadi sekolah, diantarakan dia ke sekolah, itu pun namanya adalah maharaku berbuat baik. Itu anak sendiri tak dia orang. Karena anak sendiri tak dia haraku, apalagi anak orang yatim itu tak dia haraku lebih besar lagi. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atas kesahihannya. Hadis yang ke-10. Wa an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aidan semoga ridha Allah kepada Aisyah juga. Qalat, Aisyah berkata, ja'atni miskinatun, aku pernah didatangi seorang perempuan yang miskin. Miskinatun itu seorang perempuan yang miskin. Buat hari-hari keperluannya aja kada sampai, kada cukup. Keperluan 50.000 cuma 100.000. Kadang-kadang kada sampai. Pokoknya 50.000 tidak ada sampai. Tahmilu ibnataini laha, dia membawa 2 orang anak perempuan. Jadi begini, yang tadi yang miskin membawa 2 orang anak perempuan. Fa'ata'amtuha salasa tamaratin, kemudian aku beri makanan kepada perempuan itu 3 biji kurma. Nah ini lain pula, biasanya yang tadi lain, ini datang pula beginian yang miskin. Dia perempuan tadi membawa anak 2. Aku di rumah Aisyah ada 3 biji kurma. Aku serahkan 3 biji kurma. Habis 3 biji tadi berapa? Kada disisakan, tidak disisakan untuk Aisyah serabana. Kenapa? Karena Aisyah masih kanyang aja, masih makan aja, masih kanyang aja. Jadi sisanya dulu. Fa'aqatul lawahidatin minhuma tamratan. Kemudian perempuan tadi sekalinya ketika mendapatkan 3 biji kurma, dia berikan setiap 1 biji kurma tadi kepada anaknya. Jadi 1 anak sebiji. Janganlah 2 anak 2 biji, tinggal sebiji. Wa rafa'at ila fiha tamratan kitaqulaha. Kemudian perempuan tadi kan dapat sebiji kurma tadi. Lalu kurma yang sebiji tadi buat perempuan tadi diangkatnya, mau diletakkannya ke mulutnya untuk dimakan. Untuk dimakan, diletakkan di mulut untuk dimakan. Fastat'amatha ibnataha. Kemudian ternyata anaknya yang 2 tadi, yang bebinian tadi, meminta kepada perempuan itu akan kurma yang ingin dimakannya. Ma, kurma lagi ma, lapar ma. Kata-kata bebinian tadi sudah makan, sudah kurma sebiji, yang anaknya tadi sebiji sudah. Sekalinya lagi makan malam, kelaparan. Binian tadi mau makan nih, sekalinya anaknya bujuk ma, minta panghalan ma, dan kurma. Biar orang bahagia. Dia bisa lah terjadi kayak gitu di rumah. Ada bisa lah. Makanan kadang-kadang lebih. Makanan dia kadang-kadang lebih terbanyak nyamannya kalau daripada susahnya. Kemudian kayak apa, perempuan tadi diminta dipesankan memasukkan makanan kurma tadi ke mulutnya, anaknya minta. Fasyafatit tamrata, kemudian perempuan itu membelah kurma yang sebiji yang akan dimakannya, dibelah 2. Allati kana turidu an ta'kulaha, yang tadinya ingin dimakannya, dibelah 2 kurma tadi. Bainahuma, untuk kedua anaknya yang perempuan. Nina, mamanya ngomong, nah ini buat ikam satu, nah buat ikam satu, nah. Makanlah beginian tadi, kadang-kadang diserahkan kepada anaknya. Jadi anak itu masing-masing 1,5. Si umanya kada makan. Fasaqatin fa'ajabani sya'nuha. Kemudian aku, ujar Aisyah, heran melihat kelakuan perempuan tadi sebagai umanya nih. Heran aku, kagum aku, suka aku. Fajakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian aku ceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW tentang tindakan perempuan tadi terhadap kedua anaknya. Mendengar cerita Aisyah, tentu saja setelah perempuan tadi pergi, karena gak boleh menceritakan kekurangan orang tadi di waktu ada orangnya. Kan sumpah kalau diceritakan dia minta-minta. Maka kemudian Rasul berkata setelah mendengar cerita daripada Aisyah, apa ujar baginda Rasul? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah dan Rasul, kalimatnya inna. Inna itu harfu taukidin, huruf untuk memastikan, menunjukkan keseriusan. Sesungguhnya bujuran dan Nabi Allah memastikan perempuan itu masuk surga. Aujaba artinya suatu kepastian. Allah mewajibkan, Allah memastikan perempuan itu masuk surga. Jadi ibu-ibu yang janda tentu saja janda berarti lah isi anak dua. Ya lah. Abahnya ada berarti itu sampainya minta sama ada diceraikan atau mati kan enggak tahu kisahnya, enggak tahu. Pokoknya perempuan tadi minta sesuatu. Nah, itu pasti surga kita kalau memberinya. Artinya memberinya dengan baik, jangan melempar hampir. Nah, ada maksud itu. Memberinya dengan manis muka. Ini silakan dia makan. Nah, memberi yang menyenangkan hati penerimanya. Jangan memberi untuk menjatuhkan. Memberi tapi menyebabkan iya namanya berdiri wadiunda susah belum seperti itu. Tidak mendatangkan pahala, tidak memastikan masuk surga. Kenapa? Karena menyakiti perasaan orang itu hukumnya haram. Dia memberi lawan orang, dia buya barian tadi. Nang menerima barian tadi rasa apa hati tadi? Malu, supan, ya kan? Rasa terhina. Jadi kalau bari-bari ya, tidak usah diceritakan ketika itu adalah suatu kebaikan yang sudah dia lakukan. Itu tiket sudah menuju surga. Padahal sepele 3 biji kurma aja tadi. Tapi Pak, 3 biji kurma tadi habis-habisan apa yang di rumah gitu, tak habis-habisan. Awataqaha biha minan nar. Satu riwayat diterangkan awataqaha atau Allah membebaskan perempuan itu biha dengan sebab memberi kurma tadi 3 biji tadi atau sebiji tadi barangnya minanar daripada api neraka. Jadi terbebas dari api neraka ketika kita sebagai orang tua memberikan makanan kepada anak perempuan. Dia sebagai apa atau dia sebagai seorang perempuan ibu memberi makan kepada anak dia, itu membebaskan api neraka. Nah bapak-bapak yang banyak lebih siapa beginian diniatakan dia pasarnya, ya Allah, ulun mencari ini tak mencari harta untuk menafkahi anak ulun yang laki dan perempuan, untuk menafkahi istri ulun. Ya kan? Nah, ketika ada yang seperti itu berarti dia termasuk aujaba laha bihal jannah al-ataqaha biha minan. Apakah harus kurma aja bro? Enggak, bebas makanan apapun gitu. Kenapa ini kurma? Karena ini kejadian yang terjadi. Sebenarnya bebas kok apa aja. Kadang harus kurma. Jujuran untuk mendapatkan bidadari kan semalam segenggam kurma dan serabit roh orang. Mahrul huril ain qabdatu tamri wa talabul kursi. Jujuran untuk mendapatkan bidadari yaitu bersedekah segenggam kurma. Jadi dia kurma apa aja kan? Sedekahkan sukari kan? Ya kalau kurma ajwa kan? Ya lah kurma apa segenggam itu paling 35.000. So kalau pun bukan di pasar ada jadi segenggam berapa? Yang ajwa tuh banyak aja orang menjual segenggam paling 35.000. Kalau menang sekilo mahal, 400.000, 350.000. Kemudian setelah diberarti, nah dapat bidadari. Maka bidadari itu sesuai selera dia tuh Pak. Hendak anun, hendak yang buka, bebas. Nah, hendak yang tipenya apa? BPKB kan, badan kecil berisi bisa. Atas tipenya STNK kan, setengah tua namun kencang, nah bebas bientek.
untuk hilang datang terus hilang sehingga ada montok. Nah, Rawahu Muslimun telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-11. Wa an Abi Shuraih, riwayat hadis ini adalah dari Abi Shuraih. Abi Shuraih. Siapa itu Abi Shuraih? Huwailid bin Amr. Namanya adalah Huwailid anaknya Amr al-Huzai dari suku Huza'ah. Huza'ah itu nama kabilah di kota Mekah. Radhiyallahu anhu, sama ridha Allah kepada beliau. Kemudian qala Huwailid berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ujar Rasul? Allahumma inni uharridu haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Allahumma ya Allah, inni uharridu, bahwasanya Allah bujuranna menganggap berat benar dosanya haqqad dha'ifain, orang yang menyia-nyiakan hak dua orang yang lemah ini. Jadi orang yang menyia-nyiakan hak dua orang yang lemah ini dosanya besar benar. Aku menganggap dosanya berat benar dan Nabi. Apa itu? Al-yatim yaitu anak yatim, menyia-nyiakan hak anak yatim. Yang usia anak sama ada anak sendiri yatim, abahnya meninggal sebelum balik, kadang dia haram. Nah, sana cari seorang duitnya aja, minta supaya jalan. Nah, ada maharabu tadi, padahal inya yang ampun anak, ada maharabu, oh mana dosanya berat nanti di hadapan Rasul, dituntut Rasul. Haragu anak yatim kita sendiri atau anak yatim orang, anak yatim kerabat kita atau anak yatim orang. Haragu kalau kita mau maharagu. Kalau ada mau maharagu jangan dihina. Kalau ada pelatihan dibantu. Berapa kali? Dia kusut kepalanya waktu memberi duit tadi, kusut kepalanya, jangan ditempelkan. Ibu berdoa dia, ya Allah, dengan berkat anak yatim ini mudahkanlah urusan Allah, rezeki misalnya bina nanti. Berdoa supaya mudah. Ada hajat besar supaya kabul. Berdoa hajat dia menampak sembuh hajat dia tadi. Karena waktu itu adalah waktu mustajab doa. Wal mar'ah, dan anak perempuan tadi yatim, ada siapa? Ini anak perempuan yang abah mamanya ada, biar sia-siakan haknya. Ada pian dari makan, pian sebagai orang tua nih, duitnya muring, ngejak cari benda. Oh my, gendol bener dosa. Kalau sudah pian bercari, sekalinya duitnya kada dapat, itu waktu pian kada dapat itu sudah pahalanya besar banget. Pahalanya besar. Kadang-kadang ada orang gawiannya membeca, makanya pakai di sini. Di Banjarmasin membeca. Pas hendak naik beca, ditakuni mana tukang becanya nih? Tuh dia lagi kuring. Ditakuni sembahyang aja lah. Ada nih. Ada sembahyang. Akhirnya hidup susah. Mana susah di dunia, susah di akhirat. Umma ayu benar. Aturannya yang susah di dunia, di akhirat kan paling kada suki. Karena ada jaminan kalau orang yang susah dia berdahulu masuk surga dibandingkan orang yang sugih 500 tahun jaraknya. Jadi untung benar dia itu memang susah itu aturannya bangga, kita ada orang yang bangga susah. Padahal untungnya luar biasa. Abdurrahman bin Auf kejadian sahabat Nabi ini ketika mendengar orang susah itu masuk surga berdahulu dibandingkan yang sugih 500 tahun, lalu beliau berkeinginan hendak menjadi orang susah. Lalu beliau itu ingin menghabiskan hartanya dan pemberian orang. Ketika peperangan Tabuk, sebelum peperang Tabuk itu kurma di kota Madinah itu masak. Jadi kurma di kota Madinah itu masakan. Bubuhan sahabat Nabi ikut peperangan Badar, berangkat. Ada ingat lagi memetik itu tadi kan sempat lagi memetik buah kurma untuk dipanen.
Sekali datang kurmanya sudah buruk. Datang dari berperang kalawasan akhirnya buruk. Bingung, tentu buruknya kurma tadi harganya jatuh. Ya malah harga kurma pasti jatuh. Mendengar Abdurrahman bin Auf, nah iya juga ini pasti saudara pada menghabiskan hartaku. Lalu Abdurrahman bin Auf mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjual kurma busuknya kepadaku, aku hargai dengan harga normal kurma yang bagus. Sahabat Nabi senang berataan, datang ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Umahnya itu as-safa yang membantu proses kelahiran Nabi. Dia berkat umahnya membantu proses kelahiran Rasulullah, anaknya mendapatkan barokah kesucian yang luar biasa. Kalau Nabi sekarang kan ada ulama-ulama gitu kan, yang mengamalkan ilmunya. Sudah beratakan menjual kurmanya, dihargai normal, habis duit sudah. Abdurrahman bin Auf habis. Niatnya tadi menghabiskan harta untuk membantu orang. Sekalinya apa yang terjadi, kurmanya dikumpulkan di dalam satu gudang tadi dikumpulkan. Ternyata datang utusan dari negeri Yaman mencari kurma busuk. Adakah kurma busuk yang di kota Madinah? Ujar sahabat Nabi, ada kurma Madinah atau di wadah Abdurrahman bin Auf, habis sudah menjual ke situ. Ya ada. Lalu datang ke wadah Abdurrahman bin Auf. Ada apa dengan Abdurrahman bin Auf? Kami ini utusan dari Yaman akan mencari kurma busuk untuk mengobati penyakit di daerah kami. Kami hargai kurma busukmu 10 kali lipat daripada harga biasa. Apa yang terjadi? Sugih lagi 10 kali lipat lagi sugihnya. Ada desin hadisan. Kenapa? Karena dia niatnya menolongi, yang ditolongi memang orang yang memerlukan. Itu syaratnya. Kita menolongi orang yang benar-benar memerlukan. Terkadang orang tidak memerlukan yang kita tolongi, akhirnya pahalanya belum memuaskan. Kalau dia membantu orang yang bujur-bujur memerlukan, pasti pahalanya itu memuaskan. Kan tadi penduduk Madinah sedih tuh karena kurmanya busuk. Itu kali senang kada tahu artinya akan normal, senang. Dengan menyenangkan orang, akhirnya Abdurrahman bin Auf pun disenangkan oleh Allah, dibalas langsung di dunia 10 kali lipat. Karena apa, satu kebaikan kan dibalas 10 sekaligus 10 kali lipat. Masya Allah. Kada habisnya Abdurrahman bin Auf hartanya. Masya Allah. Jadi harapku anak yatim, anak perempuan yang sugih akan harapku bujur-bujur, sugih akan harapku. Karena kewajiban kita mengharapkan sebagai orang tua akan anak. Kayak apa berharapnya? Jalan bisa pola hafal, sekira dia bisa membaca Quran, sekira dia bisa apalagi sholat 5 waktu. Tidak jadi tuh sholat tidak jadi gitu. Jangan ada tidak jadi. Nah, hadisul hasanah ini hadis derajatnya hasan. Rawahu Nasa'i bi isnadin jayyid. Hadis ini riwayat dari Imam Nasa'i dengan sanad yang bagus, sanad jayyid, yaitu artinya bagus, luar biasa sanadnya. Wa ma'na uharriju, arti uharriju adalah ada tadi uharriju kalimat sebelumnya. Ulhikal haras, dihukumkan orang itu sudah melakukan dosa berat. Apa arti haras? Wa wal ismu, yaitu dosa besar. Biman dayya'a haqqahuma, kalau orang itu menyia-nyiakan hak anak yatim atau menyia-nyiakan anaknya yang perempuan. Jadi biar sia-siakan anaknya yang perempuan, wah dosanya besar. Kewajiban dia menafkahi anak tadi sampai dia kawin. Ketika dia kawin, pindah sudah tanggung jawab kepada minang tuan tadi. Nanti ya bisa ya berharap. Cuma kita didik dia agar wa uhadhiru min dzalika tahdiran balighan, dan aku ancam orang yang menyia-nyiakan 2 orang tadi, menyia-nyiakan anak yatim, menyia-nyiakan anak beginian. Aku ancam orang itu jadi dengan ancaman yang beratnya luar biasa. Wa ajuru anhu jajran akidan, dan aku larang melakukan
tindakan menyanyiakan anak yatim, menyanyiakan anak perempuan. Aku larang hal itu dengan larangan yang keras. Larangan yang keras benar Nabi melarang terhadap menyanyiakan anak yatim, menyanyiakan anak perempuan. Jadi haram kemudian jelas. Syukuri anak dunia, alhamdulillah. Keuntungan pertama ada perlu menjujur ya Allah. Orang yang menjujur harapian ketika besar. Jadi ada jadi hikmahnya. Kalau bisa kematian, yang menjujur ya. Kecuali di India biar sebaliknya tak pernah. Hadis yang ke-13, Wakan Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas. Riwayat hadis ini dari Mus'ab anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mus'ab ini adalah seorang tabi'in. Arti tabi'in itu dia bertemu dengan sahabat Nabi, tetapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tabi'in namanya. Radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah kepada mereka berdua. Qala Mus'ab berkata, Ra'a Sa'dun annalahu qadlan ala man dunahu. Saat menyangka dan merasa. Ra'a Sa'dun saat menyangka dan merasa. Annalahu qadlan ala man dunahu, bahwasanya abahnya, jadi dikisahkan ini abahnya Sa'ad mempunyai kelebihan harta, kelebihan bintangan syaja'ah, keberanian dibandingkan yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi pun berkata, hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Lihat di kalimat Rasul. Hal, sesudah hal ada illa, hal itu istifham ingkari. Hal tunsurun, tiadalah kalian ditolongi Tuhan. Wa turzakun, tiadalah kalian diberi rizki illa bidu'afaikum, melainkan dengan sebab adanya orang yang lemah, orang Islam yang lemah, yang susah, yang mendoakan kalian. Jadi ada orang Islam susah, dia bantu, dia mendoakan kita, tapi doanya keluar dari hati. Wah, dia mendoakan mudahan dia luas rezeki, doanya kabul. Doa orang yang lemah itu kabul. Kebanyakan kita diberi rezeki oleh Allah karena kita ada mau memberi kepada orang yang susah, orang yang lemah. Orang yang lemah. Kita ditulungi Tuhan. Kenapa? Karena kita menolongi yang lemah. Yang lemah hatinya senang. Ketika senang, wah itu luar biasa mendatangkan keuntungan. Kita nggak usah minta balas dari orang itu. Kita minta balasnya dari Allah. Balasan dari Allah lebih luar biasa. Balasan makhluk nggak ada apa-apa. Balasan Allah yang kita cari. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Bukhari. Akaja mursalan, ini sebagai hadis mursal. Jadi hadis ini statusnya hadis mursal. Fa'inna Mus'ab bin Sa'din tabi'iyun, bahwasanya Mus'ab bin Sa'ad ini adalah seorang tabi'i. Ya tadi tabi'in itu bertemu dengan sahabat Nabi, tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Kita tidak bertemu dengan Nabi. Warawahul Hafiz Abu Bakar Al-Barkani, dan telah meriwayatkan akan hadis ini juga oleh Al-Hafiz, orang yang banyak hafal hadis. Ratusan ribu hadis itu habis. Syekh Abu Bakar Al-Barkani, orang Bahari, tidak sembarangan menggelar habis jujur hafal hadis 100 ribu. Jadi kita jangan diulang mainan gelaran tersebut. Kemudian disahihi di dalam hadis sahihnya, muttasilan, hadisnya bersambung, an Mus'ab dari Mus'ab an abihi dari abahnya radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-13, sebutin hadis lagi. Wa an Abi Darda, riwayat hadis ini adalah dari Abi Darda. Uwaimir, yang bernama Uwaimir. Jadi namanya Uwaimir. Uwaimir ini anaknya Qais anak Zaid anak Umayyah anak Malik anak Amir anaknya Adi anaknya Ma'ab anaknya Khazraj anaknya Haris
Madinah asli Uwaimirnya. Beliau mengatakan, beliau ini Taduli masuk Islamnya dulu. Radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, ubudin du'afa, kalian carilah aku di kalangan orang yang lemah. Nabi menyuruh nih sahabatnya, carilah aku di kalangan orang yang lemah. Kenapa? Karena Nabi ketujuh berparah lawan orang-orang yang susah, yang lemah. Kalau kita ketujuh berparah lawan orang sugih, ya Nabi ketujuh berparah dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah. Karena awal-awal masuk Islamnya sahabat kebanyakannya dari kalangan budak, kebanyakannya dari kalangan orang yang susah. Kalangan elit itu sedikit. Khadijah elit tadi, Abu Bakar, Utsman bin Affan, kebanyakannya yang susah-susah, yang budak-budak tadi. Kenapa? Karena orang susah ketika didekati hatinya senang betul. Apalagi yang mendekati tadi Rasulullah, orang yang Beduin, Rasulullah seorang Nabi dan Rasul. Dia aja kayak didekati pejabat, bahagianya kayak Pak luar biasa. Didekati tuan guru, bahagianya luar biasa. Didekati habaib, ya Allah, habaibnya mau berfoto dengan pian pulang, rasa wah, rasa luar biasa. Apalagi yang selesai ini para ya Rasulullah, uhimum babanaran tadi. Aku ini ketujuh memparahkan dengan orang yang lemah, orang yang susah. Ba'inna matun saruna baturzakuna bidu apa itu. Kenapa jadi Rasul ketujuh memparahkan dengan orang yang susah? Ba'inna matun saruna jannati. Karena sesungguhnya kalian ditolongi Tuhan. Waturzakun, kalian diberi rezeki oleh Tuhan. Bidu apa itu, dengan sebab adanya orang-orang Islam yang lemah di antara kalian, yang mau mendoakan kalian. Cari doanya orang yang susah. Doa orang yang susah kabul. Doa orang yang dalam keadaan tertekan kabul. Jadi pian bari itu yang susah-susah. Pian bari itu yang susah, Didi ya, ini dapat duit lah kan aja. Cari yang susah dulu gitu. Yang susah karena pahalanya lebih besar. Kemanfaatan harta yang diberikan kepada yang susah itu lebih besar. Dengan besarnya pahala, lalu keuntungan yang dia dapatkan semakin besar. Besarnya kadar pahala tergantung kepada yang diberi tadi. Kemanfaatannya semakin bermanfaat, semakin besar pahalanya. Dia memberi api. Orang ini susah benar ada misi api. Diberi tapi senang dia, lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang sudah misi api. Yang misi api senang. Cuma kesenangan orang yang susah tadi lebih luar biasa. Karena itulah pahala yang dia dapatkan lebih besar. Al-ajru ala qadri ta'am. Besarnya kadar pahala tergantung kesusahan orang itu, kadar kesusahan orang itu, dan kemanfaatan barang yang dia beri. Dia memberi nasi kotak. Yang dia berikan itu bermanfaat untuk dia di akhirat. Yang diberi ini senang. Ada yang belum makan, dapat senang dia, alhamdulillah. Nah itu pahalanya besar. Walaupun kadang didoakan orang tetap sudah berpahala. Apalagi orang itu mendoakan. Rawahu Abu Dawud telah meriwayatkan akan hadis dari Imam Abu Dawud isnad ini dengan sanad yang bagus. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pelajaran kita ini yang sedikit bermanfaat untuk kita, menambah wawasan ilmu kita untuk mau lebih menghargai akan orang yang susah, untuk lebih mau menghargai akan anak-anak yatim, untuk mau lebih menghargai akan anak perempuan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan Allah berikan rahmat, keselamatan, keberkahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW dengan berkat membaca hadis baginda Rasulullah SAW. Dijadikan Nabi, wa'alin Nabi wa disiri surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad